Kepada seluruh peserta yang menyanyikan lagu kebangsaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan STTD Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kabupaten. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita terhormat Bapak Bupati Kapuas Hulu yang Sibo dan Semitau atau yang mewakili camat dan lurah, panitia pelaksana kegiatan dan para peserta kerja yang akan menerima surat keputusan Bupati pada hari ini. Pertama, tujuan kegiatan adalah penyerahan surat keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang pengangkatan P3K tahap pertama CPNS umum dan STTD tahun anggaran 2024 sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan penempatan masing-masing. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak bakal bank memfasilitasi pembukaan rekening calon aparatur sipil negara formasi tahun anggaran 2024. Peserta kegiatan hari ini diikuti oleh peserta sebanyak 1.202 orang calon aparatur sipil negara yang terdiri dari P3K tahap pertama sebanyak 1.036 orang, CPNS formasi umum sebanyak 163 dan CPNS formasi STTD sebanyak 3 orang. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri laporan, untuk P3K tahap kedua formasi tahun mencapai tahap seleksi kompetensi dengan jumlah peserta yang lulus bagi P3K tahap kedua akan dilakukan pada bulan Agustus dan direncanakan pada bulan Oktober akan kembali dilakukan penyerahan SK pengangkatan oleh Bupati kepada PT. 206 formasi untuk CPNS dari jumlah 9 orang untuk tahap P3K tahap pertama dan CPNS formasi umum serta 3 orang CPNS STTD. Untuk tenaga guru, penempatan dilakukan melalui aparatur sipil negara BPKN. Apabila kita akan mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara mulai terhitung besok, sehingga bisa segera menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. 202 yang akan menerima SK pengangkatan terutama ini surat perjanjian kerja. Tentunya yang tahun 2024 serta penyerahan secara simbolis dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas banyak selamat ya. Banda. Kacamata tuh. Kacamata itu. Ingat tuh. Itu. Banda penuh tuh. Salam dulu. Selamat. Oke, siap. Izin. 1, 2, 3. 1, 2 kali, Pak. Oke, siap. Dari posisi 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 calon pegawai negeri sipil formasi umum dan formasi sekolah tinggi transportasi darat tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, negara pada hari ini. Momentum ini merupakan kebahagiaan awal bagi Bapak Ibu bergabung sebagai aparatur sipil negara di lingkungan ini akan berdampak pada kepastian atas peningkatan kesejahteraan, status kepegawaian maupun karir sebagai seorang ASN. Oleh karena itu diharapkan peningkatan ini juga menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, khususnya pengangkatan P3 tahap 1 formasi 2024 pada hari ini dan proses penerimaan P3K tahap 2 yang sedang berjalan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 yang terkait dengan penataan non-ASN yang juga ditegaskan pada pasal 65 mengenai larangan pengangkatan tenaga non-ASN. Hal ini dilakukan di saat kondisi keterbatasan kemampuan APBD. Pemerintah daerah tetap berupaya memperjuangkan formasi sebanyak 2.865 agar dapat mengakomodir seluruh tenaga non-ASN menjadi ASN. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui, kami dari pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin berkomitmen untuk mengangkat tenaga-tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh sebab itu kami mohon pada Bapak Ibu, terutama P3K, ASN yang pada tahap pertama ini akan menerima SK agar betul-betul melaksanakan tugas agar bertanggung jawab dan berintegritas. Karena perlu Bapak Ibu ketahui beban pemerintah daerah untuk penggajian Bapak Ibu ini otomatis meningkat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebelum Bapak Ibu diangkat menjadi P3K kemarin, beban kami di pemerintah daerah untuk penggajian itu 1 tahun kurang lebih 80 miliar. 1 tahunnya. Nah, setelah kita hitung bersama dengan kawan-kawan di BKPSDM keuangan kemarin, ketika tahap pertama dan tahap kedua ini sudah sepenuhnya diangkat, nanti beban yang menjadi tanggung jawab kami di pemerintah daerah ini lebih dari 200 miliar. Berarti ada kenaikan yang sangat signifikan. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika Bapak Ibu masih menjadi tenaga kontrak kemarin, ini kan banyak juga yang dari
yang digaji menggunakan dana BOS atau di sekolah. Nah, itu kemarin kan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Begitu juga di kesehatan menggunakan dana BOK. Nah, setelah diangkat menjadi P3K, ini tentu semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini yang saya harapkan. Kami telah mengupayakan mengoptimalkan agar Bapak Ibu bisa diakomodir semua, karena tidak semua daerah juga mampu untuk mengakomodir tenaga-tenaga kontrak kemarin, tetapi kami kita di Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk mengakomodir Bapak Ibu yang merupakan tenaga kontrak yang telah masuk dalam database. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu syukuri, karena masih banyak kawan-kawan yang lain tenaga kontrak yang tidak terakomodir karena belum mencukupi untuk masa tugasnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon agar Bapak Ibu yang pada hari ini menerima SK akan betul-betul menjalankan tugas dimanapun berada. Jangan sampai kami nanti mendengar ada yang datang ke tempat tugas hanya setor muka. Datang pagi, absen, habis itu pulang, sore datang lagi, hanya untuk absen. Saya tidak mau mendengar ini terjadi. Saya minta kepada setiap kepala unit kerja sampai ke kecamatan nanti agar mengawasi ini, dimonitor. Nah, jika terjadi hal-hal demikian, segera laporkan kepada BKPSDM agar dapat menindak secara aturan dan ketentuan yang berlaku. Itu harapan kami ke depan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, selain itu kita juga tetap membuka kepada para lulusan baru melalui jalur formasi CPNS umum dan melalui jalur sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan kompetisi khusus dalam mendukung pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk menjadi pemahaman bersama sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku, P3K tidak diperkenankan untuk dilakukan mutasi dari unit kerja yang telah ditetapkan. Masa perjanjian kerja P3K yaitu selama 5 tahun. Nah, ini juga harus dipahami bahwa ketika Anda memilih jalur tersebut, berarti Anda sudah berkomitmen untuk bertugas di tempat yang sudah ditentukan, dan itu juga berdasarkan keinginan saudara. Jangan sampai setelah keluar SK, apa kata kita orang dulu, lalu bekalut kulu kini, minta pindah ke sini, tidak cocok karena jauh dari keluarga, jauh dari suami, dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah menjadi komitmen Anda ketika Anda mendaftar kemarin, sudah menentukan di mana posisi tempat yang akan saudara untuk menentukan penempatannya. Dan jangan sampai setelah menerima SK minta pindah lagi. Nah, ini kan sesuai ketentuan bahwa P3K ini tidak boleh pindah dari unit kerja yang telah ditetapkan. Sebelum masa kontrak minimal 4,5 tahun, Anda bisa di blacklist dan seumur hidup tidak bisa. Kalau yang bepol benar dari siang sampai malam 1 hari selesai barang. Sementara kian tanggung jawab untuk mencicilnya berapa tahun. Nah, itu saya camkan Bapak Ibu saudara sekalian agar dipikirkan kembali. Kalau digunakan untuk hal-hal yang produktif silakan. Misalnya untuk mendukung kinerjanya, beli kendaraan, ya silakan. Mungkin itu ada hubungan dengan kerja saudara-saudara. Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang lain, apalagi itu kan udah keluar iPhone 16, nah itu yang bahaya agak tuh. Jangan sampai kita menggunakan barang-barang tersebut untuk yang tidak produktif. Bapak Ibu sekalian, setelah menerima SK pada hari ini, segera laksanakan tugas sesuai penempatannya. Jaga kedisiplinan, bekerjalah secara profesional, ciptakan inovasi baru dan berikan pelayanan dengan ramah dan baik kepada masyarakat.
Diharapkan di luar tugas kedinasan juga dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Hal ini tentu akan berdampak langsung dalam mendukung setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sekali lagi saya ingatkan agar kedisiplinan benar-benar menjadi perhatian utama. Sama Bapak Ibu saudara sekalian, jangan hanya datang ke kantor itu untuk absen. Dan saya minta untuk Kepala SKPD terkait untuk memonitor, untuk mengawasi jika hal itu terjadi, segera laporkan kepada BKPSDM untuk menindak dan memberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pagi ini saya mengingatkan kembali agar kita mempedoman. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bersehat dan ibadah. Dalam mencapai keberhasilan dan tujuan kegiatan ini, ambilkan bantuan dan sebarkan manfaat agar dapat mendidik hikmah dari